selamat berjumpa kembali dengan saya Sofi Aziza. Kali ini saya akan menyampaikan berita kegiatan Bupati Badung untuk Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak beritanya berikut ini. Pemerintah Kabupaten Badung membuat kebijakan dan langkah strategis terkait pendataan potensi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Adapun salah satu langkah yang diambil oleh Bupati Badung yaitu membentuk tim terpadu optimalisasi pendapatan daerah dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan, berusaha, dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung. Bupati Badung juga mengatakan secara fungsional kelembagaan memang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah. Namun dalam melakukan optimalisasi tidak salah kalau dilakukan secara kolaboratif melibatkan semua unsur di Badung. Menurutnya, karena kenyataan semua menikmati hasil dari PAD. Untuk itu, seluruh jajaran yang terlibat dalam tim ini agar menyamakan persepsi bagaimana meningkatkan PAD Badung. Kata Bupati Badung, jika ada oknum perangkat di bawah yang menutup-nutupin dan nyetor, sementara Bapak Ibu telah menandatangani fakta integritas, jika Pak berbekal atau Pak kalian ada mengambil langkah-langkah seperti itu, keluar dari fakta integritas, walaupun Pak kalian, Pak Kaling menjabat sampai umur 60 tahun, saya tidak segan-segan mengambil sikap memberhentikan. Tegas Iwayan Adi Arnawa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 di Balai Budaya Girinata Mandala Puspen Badung. Berangkat dari kondisi inilah maka pada pagi hari ini dan begitu saya dilantik menjadi bupati bersama Bapak Bagus Ali Sucipto diberikan kepercayaan mandat oleh masyarakat Badung. Salah satu visi kami untuk membangun Badung menuju kesejahteraan ini adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah itu. Yang mana pendapatan asli daerah kita itu yang bersumber dari sektor pariwisata. Dan terbukti Bapak Ibu semua, berdasarkan data yang ada, ternyata baru 17,9% potensi yang mesti harus kita garap, proyeksi pendapat yang harus kita garap, baru bisa terdaftar di dalam nomor pokok wajib pajak daerah. Oleh karena itulah maka saya langsung perintahkan Bapak Sekda untuk segera membentuk tim terpadu optimalisasi pendapatan daerah kita. Dengan harapan Bapak Ibu semua, dengan terbentuk tim yang terdiri dari kolaborasi semua unsur di dalamnya ini akan semakin hari bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Jadi saya tidak mau opini yang terjadi di luar itu disinyalir bahwa potensi PAD Badung mencapai 10 mungkin ada 18 triliun. Tapi kenyataan sampai hari ini kita baru bisa memasuki angka 7,5 triliun. Artinya ada disparitas antara opini yang berkembang di luar sana dengan kenyataan secara faktual, empiris yang berdasarkan data yang kita miliki. Untuk itulah maka saya selaku bupati dalam hal ini melihat perlu ada satu intervensi yang harus kita lakukan bersama-sama. Kenapa kita harus melakukan secara kolaboratif dalam hal ini? Karena saya menyadari bahwa apa hasil daripada PAD itu sendiri. Semua yang saya lihat hadir hari ini, semua yang menikmati daripada PAD itu sendiri. Oleh karena itulah kita harus bertanggung jawab bersama-sama dari bupati, wakil bupati, sekda dan seterusnya. Termasuk yang paling bawah adalah seluruh kepala lingkungan, kepala dusun yang ada di Badung ini untuk bersama-sama menyatukan barisan, menyatukan visinya. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah kita ini. Kalau kita ingin daerah ini akan berkembang maju, daerah ini akan semakin maju sebagaimana harapan masyarakat Badung. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak sekedar berkumpul di sini, tidak sekedar kita membentuk tim. Data empiris menunjukkan bahwa secara filosofi ternyata memang kondisi kita seperti itu. Secara fungsional, kelembagaan memang inilah tugas daripada Badan Pendapatan Daerah. Tapi di dalam melakukan optimalisasi tidak salah kalau kita melakukan secara kolaboratif semua unsur-unsur yang ada di Kabupaten Badung. Karena kenyataannya adalah kita semua menikmati dari hasil PAD yang ada di Badung. Nah, oleh karena itulah maka mulai saat ini, mulai dibentuk dengan tim terpadu ini, saya minta kepada seluruh jajaran yang masuk di dalam tim ini
agar menyamakan persepsi dulu. Persepsi kita adalah bagaimana? Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Saya selaku bupati akan ngambil kebijakan, saya akan belikan rata kepada seluruh komponen yang ada di Badung, termasuk perbekal, termasuk kalian dusun, termasuk kepala lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada beberapa oknum perangkat di bawah ini juga nutup-nutupin. Jeleknya lagi, dia yang berhasil nutup-nutupi, dia nyetor ke tempat dia. Hati-hati ya. Bapak, Ibu semua itu menandatangani Fakta Integritas. Ingat, fakta integritas akan menjadi basic saya dalam mengambil keputusan nanti. Bila ternyata Pak Perbekal, Pak Kelian Dinas ada mengambil langkah-langkah seperti itu di luar dari fakta integritas, walaupun Bapak Ibu, utamanya Pak Kaling, Pak Kelian, umurnya 60 tahun, saya akan ambil sikap untuk memberhentikan yang bersangkutan. Siap atau tidak? Siap santun naik? Pembentukan tim terpadu optimalisasi pendapatan asli daerah kita ini, mudah-mudahan pendapatan asli daerah kita semakin tahun akan semakin meningkat dan kesejahteraan akan terasa oleh seluruh masyarakat Badung. Sekian berita yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.